Hai, selamat siang. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kinematika gerak lurus. Nah, materi kali ini yang akan saya jelaskan yaitu materi kelas 10. Dan sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Faustinus Fridekus Herlina Harita dari program studi pendidikan fisika. Nah, kita saksikan videonya. Hari ini kita akan masuk pada kinematika gerak lurus. Nah, adapun besaran-besaran dalam kinematika gerak lurus ini, yang pertama ada jarak, kemudian ada perpindahan, kemudian ada kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Sebelum kita masuk pada besaran-besaran kinematika gerak lurus, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi daripada kinematika gerak lurus. Nah, kinematika gerak lurus ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tetapi tidak memperhatikan penyebab geraknya. Dia hanya peduli berapa jarak, berapa kecepatan benda, dan sebagainya. Benda dikatakan bergerak bila kedudukannya itu berubah terhadap suatu titik acuan. Jadi kinematika ini dia mempelajari tentang gerak tetapi dia tidak memperhatikan apa yang menjadi penyebab benda tersebut bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk pada besaran-besaran kinematika gerak lurus tadi. Yang pertama adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dan merupakan besaran skalar, yang dimana kita tahu bahwa di dalam vektor besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan posisi suatu benda yang ditinjau dari posisi akhir dan awalnya saja dan merupakan besaran vektor. Jadi di dalam vektor juga kita belajar tentang skalar dan vektor. Nah, kalau dia perpindahan termasuk dalam besaran vektor itu berarti dia memiliki arah dan juga memiliki nilai. Itu adalah dinamakan dengan perpindahan. Selanjutnya, nah di sini ada contoh. Kita bisa lihat dalam contoh ini. Yang pertama, kita bisa perhatikan gambar ini. Di sini ada dua buah gambar tanda panah. Di sini ada titik A, ada titik C, dan ada titik B. Nah, kita langsung saja kerjakan. Yang pertama, berarti yang diketahui adalah jarak tempuh. Berarti jarak yang ditempuh A, kemudian ke C, kemudian sampai ke B. Berarti yang pertama itu SAB. Maksudnya di sini SAB ini adalah ketika A berjalan ke B itu jaraknya berapa. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jarak antara A dan B itu sebanyak 13 satuan. Kemudian jarak SBC. SBC berarti ketika B berjalan ke C itu jaraknya berapa. Berarti kita hitung mulai dari B 1, 2, 3, 4. Berarti jarak B ke C itu 4 satuan. Kemudian maksudnya di sini SABC kita jumlahkan yaitu 13 ditambah 4. Berarti kita masukkan rumusnya SAB ditambah SBC, 13 ditambah 4 itu menjadi 17 satuan. Jadi perpindahan dari A, C ke B itu sebanyak 17 satuan. Nah, di sini maksudnya perpindahan. Sekarang kita masuk pada perpindahan yaitu delta S. Delta S ini adalah simbol daripada perpindahan. XC, XA ini maksudnya itu adalah jarak C dikurang dengan jarak A. Berarti ketika C berjalan ke A, berarti dia mulai berjalan dari C, kemudian titik akhirnya itu di A. Berarti kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti awal dia berjalan itu mulai dari C dihitung kemudian berakhir di A itu sebanyak 9. Nah, kenapa di sini 0? Karena di A di sini kan titik akhirnya kan A. Nah, ketika A ini mau mulai berjalan otomatis dia akan mulainya dari 0. Kemudian baru masuk ke 1, ke 2 dan seterusnya. Sehingga di sini
9 dikurang 0. Jadi 0 ini adalah nilai daripada XA. Berarti 9 dikurang 0 sama dengan 9 satuan. Di sini ada contoh soal, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Yang pertama, seseorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter, dan setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Berarti yang kita perhatikan di sini itu adalah, di sini ada sebuah gambar di bawah. Yang pertama, dia berjalan ke barat sejauh 5 meter. Berarti kita tarik tanda panahnya di sini ke barat. S1 diketahui 5 meter, kemudian dia berbelok ke selatan sejauh 3 meter. Kita tarik lagi ke bawah di sini 3 meter. Nah, sehingga setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke timur lagi sebanyak 9 meter. Karena di sini sudah diketahui S1, S2, dan S3-nya, maka kita masukin di sini. Kemudian diketahui S1 5 meter, S2 3 meter, dan S3 9 meter. Kemudian yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Kita jawab dulu jaraknya berapa. Berarti kita tinggal jumlahkan S1 ditambah S2 ditambah S3 berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 9 jadi 17. Nah, sekarang perpindahan. Kita tahu bahwa delta S ini tadi adalah simbol daripada perpindahan. Nah, perpindahannya itu yang pertama tadi dia berjalan dari berarti yang kita perhatikan ini adalah titik awal sama titik akhir. Berarti di titik barat, dari barat ke selatan. Jadi titik akhirnya itu dari barat ke selatan karena tadi dia berjalan itu dari barat ke selatan. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan di sini 3. Nah, kenapa bisa 3 di sini? Dari mana 3-nya? Jadi 3 ini tadi adalah ketika dia berbelok ke selatan sejauh 3 meter, ya. Di sini nih 3, S2-nya di sini 3. Oke. Berarti kita kuadratkan, kita akarkan dia 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Nah, 4 ini dari mana? Dari mana 4? Berarti 4 ini kita tarik di sini. Nah, sehingga bentuknya yang di sini ini dia membentuk sudut. Dia membentuk sudut. Sedangkan yang S1 tadi kan ada 5 meter. Ya, jumlahnya 5 meter. Kemudian karena yang kita lihat itu adalah titik awal dan titik akhir. Sehingga kita tarik di sini kurvanya di titik akhir yaitu ke selatan sehingga jumlahnya itu 4 meter di sini. Karena kan 5 berarti 5 dikurang 4 berarti 3. Nah, S2 di sini 3. Jadi hasilnya di sini 4 untuk memenuhinya menjadi 5 meter. Sehingga kita jumlahkan, kita pangkatkan, kemudian kita akarkan lagi maka hasilnya 5 meter. Kemudian kita masuk pada kelajuan, yaitu perbandingan antara lintasan yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan. Berarti ini rumus daripada kelajuan, berikut keterangannya di bawah. Selanjutnya kecepatan. Kecepatan itu perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan. Nah, rumusnya ini kemudian V sama dengan delta S per T, di bawah adalah keterangan. Kemudian contoh soal lagi. Di sini ada lagi contoh soal, seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 menit, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter. Nah, ini contoh soal ini sama dengan contoh soal yang tadi ya. Kita tinggal jumlahkan, kita tarik dia, kita hitung jaraknya berapa, maka akan dapat hasil 7 meter. Kemudian kita cari lagi delta S-nya berapa, kecepatannya berapa, kemudian kelajuannya berapa sama waktunya berapa. Jadi kita menyesuaikan apa yang ditanya di dalam soal. Kita tinggal masukin rumusnya. Selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan itu disimbolkan dengan huruf alfa, yaitu perbandingan perubahan
kecepatan terhadap waktu yang diperlukan. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini keterangannya. Sekarang kita masuk pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah perubahan tempat atau kedudukan sebuah benda baik hanya dilakukan sekali maupun berkali-kali. Sedangkan gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus, kecepatannya tetap atau tidak berubah dan percepatannya nol. Nah, di sini ada rumusnya. Ini adalah rumus mencari jarak, ini rumus mencari kecepatan, dan ini adalah rumus mencari waktu. Nah, berikut contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari, kita tidak tahu bahwa ternyata itu adalah salah satu contoh dalam gerak lurus beraturan. Yang pertama, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Kemudian seorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Berikutnya, kelereng yang menggelinding pada permukaan licin. Kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap. Dan air di sungai dengan kecepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan, atau gerak ini mengalami perubahan secara teratur sehingga memberikan percepatan yang tetap. Ini rumusnya di bawah. A sama dengan VT dikurang V0 per T. Di sini di bawahnya sudah ada keterangan. Selanjutnya, rumus jarak yang ditempuh oleh benda dengan persamaan. Berarti ini adalah persamaan ketika kita mencari jarak ya. Misalnya dalam sebuah contoh soal, kita mau mencari jarak yang ditempuh oleh benda itu berapa. Kemudian kita menggunakan persamaan yang ini. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Keterangannya di bawah. Kemudian ini adalah contoh gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Bola yang jatuh bebas, mobil yang direm mendadak, kemudian mobil yang dipercepat dengan menginjak gas, air yang jatuh dari air terjun, dan berikutnya itu penerju payung yang mendarat. Nah, ini semua merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua jenis gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kita akan bahas GLBB dipercepat adalah gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatannya itu bertambah secara beratur, atau dengan kata lain benda mengalami percepatan yang tetap atau konstan. Jadi GLBB dipercepat ini adanya penambahan kecepatan yang secara beraturan. Contohnya itu adalah saat buah kelapa jatuh dari pohonnya. Kemudian yang kedua, GLBB diperlambat, yaitu gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dan dengan percepatan yang berkurang secara beraturan. Atau bisa disebut juga benda mengalami perlambatan yang tetap atau konstan. Jadi kalau dia dipercepat, tadi GLBB dipercepat itu karena adanya penambahan kecepatan. Kalau dia diperlambat berarti adanya atau berkurangnya kecepatan yang diberikan, tetapi dia tetap bergerak secara beraturan ya. Dia bergerak lurus secara beraturan. Nah, contoh GLBB diperlambat ini yaitu saat kita melempar benda ke atas. Ya, itu adalah contoh GLBB diperlambat. Nah, di sini ada grafik. Ini adalah hubungan jarak terhadap waktu. Nah, grafik yang pertama ini adalah S, ya, S ini adalah jarak, kemudian ini adalah T waktu. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bagian daripada GLBB, yaitu gerak GLBB dipercepat atau diperlambat. Gambar yang pertama ini menunjukkan GLBB dipercepat, yang dimana arah grafiknya itu terbuka seperti parabola, dia terbuka ke atas. Nah, ini gambar ini disebut GLBB dipercepat. Sedangkan yang gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan adalah
GLBB diperlambat, yang dimana grafiknya ini warna biru, dia terbuka, cuman dia terbuka ke bawah, ya. Bentuknya juga seperti parabola. Nah, benda yang mengalami perlambatan itu disebut negatif, dan benda yang mengalami percepatan itu disebut positif. Nah, berikut rumusnya ini di bawah. Sekian hari ini untuk penjelasannya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kita hari ini tentang kinematika gerak lurus. Semoga bisa bermanfaat kepada adik-adik dan kepada kita semua. Terima kasih.